Ya, jadi saya ingin konsul KB Bu. Ini kan saya udah melahirkan ya. Bayi anaknya juga udah 5 bulan usianya. Nah ini saya juga belum menstruasi Bu sampai sekarang. Nah kira-kira ini KB yang aman buat digunakan ini apa ya gitu Bu? Oh iya, baik. Sebelumnya Ibu riwayat KB-nya dulu apa ya Bu? Dulu itu saya pakai suntik 3 bulan, tapi itu ada efek sampingnya Bu, perdarahan di luar siklus menstruasinya, jadi kurang nyaman ya kalau mau suntik KB lagi. Jadi ini saya pinginnya sama suami itu yang jangka panjang gitu Bu, terus yang nggak bolak balik ke bidannya, kayaknya pil juga takut lupa ya Bu. Oh iya. Ya, jadi pengennya yang nggak mempengaruhi berat badannya biar nggak naik terus gitu Bu. Oh, baik. Jadi udah ada gambaran ya dengan Iya. suaminya mau KB seperti apa gitu. Sebelumnya saya jelaskan juga untuk pemilihan kontrasepsi ini ada 2 alat bantu, yaitu ada ABBK, alat bantu pengambil keputusan, dan ada roda klop, yaitu untuk penapisan kelayakan medisnya Ibu. Nah, sebelum kita lanjut untuk mengambil keputusannya, mari kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi Ibu. Mari saya antar Bu. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tekanan darah Ibu cukup tinggi ya. Iya Bu, sebelumnya itu emang riwayat hipertensi Bu, tapi untungnya terkontrol sampai sekarang. Udah terkontrol ya berarti. Baik. Kemudian untuk rekomendasi KB-nya apa yang aman untuk Ibu Nova, kita menggunakan roda klopnya ya Ibu. Nah ini. Nah tadi kan Ibu jelaskan juga menyusui bayinya masih 5 bulan ya Bu ya. Ini alat kontrasepsi yang direkomendasikan di sini kita fokus ke warna yang putih ya Bu ya. Yang warna pink ini tidak direkomendasikan. Kemudian ini ada kontrasepsi pil progestin, kemudian ada suntik progestin, implan, AKDR, kemudian ada tubektomi seperti itu. Angka 1 ini menunjukkan angka yang aman ya Bu ya, sangat direkomendasikan. Kemudian Ibu juga tadi ada riwayat hipertensi ya Ibu ya, dengan range 140 sampai 159. Nah, ini yang direkomendasikan di sini ada kontrasepsi pil progestin, kemudian ada implan, ada AKDR. AKDR ini ada yang hormonal dan non hormonal, kemudian ada ini tubektomi, hurufnya C, itu artinya harus hati-hati lagi ya Ibu. Setelah digabungkan tadi, yang direkomendasikan itu ada kontrasepsi pil progestin, kemudian ada implan, ada AKDR. Tadi Ibu Nova ingin yang non hormonal ya Bu ya, dan yang jangka panjang ya Bu ya. Baik, yang jangka panjang berarti ini yang kontrasepsi progestin kita eliminasi. Kita bahas ke yang jangka panjang. Baik, bisa saya lanjut Bu? Lanjut Bu. Baik. Ini metode kontrasepsi jangka panjang Bu. Jadi ada AKDR atau biasanya disebut dengan IUD. Ini alatnya itu kecil seperti huruf T, masuk di dalam rahimnya Ibu. Kemudian ini ada implan yang masuk di bawah kulitnya Ibu, di lengan yang tidak dominan. Ibu lengannya yang dominan kanan, berarti biasanya bisa dipasang di sebelah kiri ya Ibu. Kemudian kalau implan ini masa efektifnya itu 3 tahun. Kalau AKDR ini lebih lama, yaitu 10 tahun. Gimana Ibu antara AKDR dan implan ini, Ibu kira-kira pilih yang mana? Yang hormonal ya Bu, yang IUD. Soalnya implan kan ada itu ya hormonnya ya, jadi yang non hormonal aja yang IUD. Yang non hormonal yang IUD ya Ibu ya. Baik, saya jelaskan lebih detail terkait IUD yang non hormonal. Baik, AKDR ini seperti yang saya jelaskan tadi, alatnya itu seperti huruf T. Kemudian Ibu Nova tadi memilih yang non hormonal ya. Jadi kalau non hormonal itu di batangnya ini ada lilitan tembaganya Ibu. Jadi tidak mempengaruhi hormonnya juga, sehingga tadi nggak ingin naik BB-nya juga ya. Biar tetap langsing ya Bu ya. Nah ini sangat efektif dan aman Ibu. Tapi perlu diingat juga tidak semua alat kontrasepsi itu 100% aman. Jadi ada kemungkinan kehamilan, namun kalau AKDR ini kemungkinannya sangat kecil. Ya, kemudian dapat dicabut kapan saja jika Ibu ingin dicabut atau merasa tidak nyaman. Kemudian bekerja selama 10 tahun dan biasanya itu dapat menambah perdarahan haidnya juga Bu, dan menyebabkan kram. Nah, tidak
melindungi dari HIV/AIDS atau IMS juga Ibu. Seperti itu. Gimana? Lanjut. ya. Nah, karena tidak semua perempuan ini bisa pakai ya Bu ya. Ada suatu kondisi yang perempuan ini tidak bisa memakai AKDR, yaitu waktu hamil ibunya kan sudah melahirkan ya. Kemudian baru saja melahirkan 2 sampai 28 hari. Nah, bayinya udah usia 5 bulan, jadi udah aman. Kemudian memiliki resiko IMS. Ibunya apakah ada infeksi Nggak ada Bu, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Kemudian apakah menstruasinya Ibu teratur? Ya teratur tiap bulan biasanya. Oke. Kemudian apakah ada infeksi atau masalah pada organ reproduksinya? Nggak ada. Ada. Aman ya Bu berarti ya, aman. Jadi Ibu Nova aman untuk dipasang AKDR ini. Kemudian ada yang ingin ditanyakan atau lanjut Bu? Belum ada, lanjut Bu. Oke, lanjut ya. Kemudian pemasangan kontrasepsi ini pasti ada efek sampingnya Ibu, tapi efek samping ini itu tidak bahaya dan tidak sebagai tanda-tanda penyakit ya Ibu ya. Nah, kemudian efek samping yang umum itu biasanya haidnya itu lebih lama dan lebih banyak juga volumenya. Kemudian ada bercak di antara siklus haidnya juga. Kemudian terasa kram, rasa nyeri selama haid. Ibu Nova apakah nyeri ketika haid perutnya? Enggak sih, biasanya biasa aja ya Bu. Biasa aja, berarti aman ya Bu ya. Kemudian biasanya setelah pemasangan itu terjadi kram selama beberapa hari juga Ibu, itu normal. Kemudian ada bercak atau flek selama beberapa minggu juga, tapi biasanya dapat berkurang setelah beberapa bulan pemasangan. Nah, itu ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya Bu. Kemudian Bisa lanjut. ya, kemudian kalau di suami efek sampingnya itu biasanya agak terasa nih benangnya, atau kurang nyaman gitu kepada suaminya. Tapi sekarang modern juga ada yang benang yang tidak terasa pada suaminya juga Ibu, begitu. Gimana? Lanjut Ibu? Lanjut. Baik. Nah, hal yang terjadi ketika pemasangan AKDR ini langkah-langkahnya yaitu pemeriksaan panggul Ibu. Jadi harus dilakukan dulu pemeriksaan apakah Ibu memenuhi syarat-syaratnya, karena tidak semua perempuan itu bisa dipasang. Kemudian membersihkan vagina dan mulut rahim dan memasang AKDR-nya dalam rahim. Dan kalau terasa sakit bisa beritahu bidannya ya Ibu. Soalnya kadang memang rasanya agak sakit seperti itu. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu terkait pemasangan ini? Belum ada. Oke, lanjut Ibu. Lanjut. Oke. AKDR ini bisa dipasang kapan aja Ibu. Dalam siklus haid selama kami yakin ibunya itu tidak hamil. Tadi udah dilakukan pemeriksaan juga bahwa Ibu Nova tidak hamil ya. Gimana ibunya kira-kira ingin segera dipasang atau gimana nih? Mungkin langsung pasang hari ini ya Bu, takutnya kalau menunda-nunda ntar males, terus takutnya kebobolan lagi. Oh iya, udah 4 juga ya. Baik, sebelum pemasangan saya jelaskan lagi ya Bu. Waktunya tadi itu 10 tahun ya Bu masa efektifnya, jadi setelah 10 tahun bisa dilepas. Kemudian terjadi kram atau perubahan haid. Biasanya tadi yang saya jelaskan lebih banyak haidnya juga dan siklusnya lebih lama ya. Kemudian jika setelah pemasangan Ibu bisa kembali kontrol 3-6 minggu. Kemudian Ibu juga bisa temui bidan bila terlambat haid atau merasa ibunya hamil. Kemudian benang AKDR-nya ini berubah panjang atau hilang nih, nggak teraba. Kemudian mungkin terkena IMS atau HIV. Kemudian sangat nyeri pada bagian bawah perutnya Ibu. Baik, karena Ibu Nova ingin segera dipasang ya Bu ya, kita lakukan pemeriksaan panggul dan lainnya ya. Baik, mari Ibu. Tadi AKDR-nya udah dipasang ya Ibu ya. Jadi jangan lupa untuk kontrol lagi 3-6 minggu. Ibu juga bisa ngecek sendiri, diraba sendiri. Nanti jika ibunya merasa tidak teraba bisa langsung ke bidan ya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Mungkin apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya Bu, nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa saya WA. Iya Ibu, baik. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih atas Bu, permisi ya Bu. perhatiannya.